Rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Meskipun secara online kita tetap beribadah kepada Tuhan, dan kita berterima kasih dan bersyukur bahwa teman-teman pengurus boleh memberikan kita fasilitas untuk kita beribadah secara online. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari saya persilakan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Kita memohon kepada Tuhan mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Shalom, pemuda yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa baik, terima kasih. Dan hari ini teman-teman boleh berada di depan layar HP, depan layar laptop atau TV mungkin. Dan semuanya itu kita dipersatukan oleh Tuhan dalam rangka kita beribadah online dalam persekutuan kita PPGT Jemaat Silo Campagaya. Dan tema kita pada hari ini yaitu menjadi agen, dan pelayan firman kita pada hari ini yaitu yang terkasih Kakanda Ayub Dores Madaun ST. Dan sebelum memulai ibadah kita, mari kita memberikan salam kepada orang yang di sekitar kita dengan memberikan tanda love di tangan kita sambil mengucapkan salam damai, Tuhan mengasihimu. Salam damai. Memulai ibadah kita pada hari ini, mari berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, baitnya yang kedua. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. bait yang ketiga. Aku hendak. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun dalam ibadah kita pada saat ini. Amin. silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca bacaan Alkitab kita secara berkelanjutan. Mari membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 5. Kitab Bilangan pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-31.
Kita akan membaca secara responsorial. Ayat pertama saya akan membacakan, ayat kedua jemaat sekalian, dan begitu seterusnya sampai selesai. Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 31, peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, perintah supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, Maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 efat tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya ke hadapan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, Dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk,
Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu harus menanggung akibat kesalahannya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita secara berkelanjutan. Tuhan dimuliakan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita melakukan banyak aktivitas, tapi mungkin kita sukar untuk melakukannya karena kita tidak melakukannya dengan sebagaimana yang dahulu kita lakukan. Tetapi sekarang kita melakukannya dengan keadaan sulit, dan itu mungkin membuat kita mengeluh di hadapan Tuhan, atau hal yang lain, atau mungkin dari dampak pandemi ini kita jauh dari Tuhan, ataukah kita memusuhi teman kita, mendukakan hati orang lain, bahkan hati orang tua, dan terlebih mendukakan hati Tuhan. Untuk itu saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, dan meminta pengampunan darinya. Kita akan mengaku dosa kita melalui pujian, "Mampirlah dengar doaku." Tuhan, tolonglah. Baitnya yang kedua.
Tuhan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berita anugerah buat kita sekalian terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi agen J, yang akan disampaikan oleh Kakanda Ayub Dore Semadaun ST. Sebelum itu, mari kita menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 15, Ya Tuhan Pengharapan Kami. Ya Tuhan pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air, begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan. Bait yang kedua. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami, karena firman-Mu membarui hidup kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Menjadi agen. Menjadi agen itu apa? Apa kita akan menjadi agen tabung gas? Atau kita akan menjadi agen minyak tanah? Atau kita akan menjadi agen apa? Ya, sebelumnya sama-sama kita memahami akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami hadir pada saat ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, dalam keterbatasan kami, dalam kondisi kami masing-masing. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu merindukan firman-Mu. Karena itu kami mohon hikmat kepada Tuhan, biarlah kami dapat mengerti firman Tuhan ini, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Mampukan hamba ya Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara hamba juga dapat mengerti akan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara terkasih, pertama-tama saya mau sampaikan, saya ada di sini bukan karena bisa gitu ya, tapi kita sama-sama belajar. Karena saya juga baru belajar, karena itu kita minta hikmat Tuhan untuk menuntun kita. Pembacaan pada kesempatan ini diberikan oleh pengurus dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14 kita akan baca secara bergantian. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya membacakan ayat yang berangka ganjil dan saudara-saudara sekalian membacakan ayat yang berangka genap. Roma 6 ayat 1 sampai 14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, terlebih jika kita melakukan dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara terkasih, hari ini adalah kali kedua kita sama-sama beribadah secara online. Mungkin banyak yang merasa berbeda. Yang biasanya kita kebaktian di rumah-rumah, sekarang kita kebaktian lewat HP ataupun lewat laptop dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa hikmat Tuhan, kuasa Tuhan akan tetap memampukan kita untuk sama-sama mengerti dan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih, kitab Roma ditulis oleh Paulus sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Ya. Jadi sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Tujuannya adalah dia ingin memperkenalkan dirinya kepada orang-orang di Roma. Karena jadi orang-orang di Roma pada saat itu mereka boleh dikatakan baru percaya atau baru menerima Kristus. Dan pada saat itu juga banyak pengajaran yang muncul di tengah-tengah mereka. Ya, bagaimana kalau orang yang baru menerima atau baru kenal, kemudian ada pengajaran-pengajaran yang masuk atau doktrin-doktrin, sehingga mereka mulai goyang, mulai goncang dalam keimanan mereka. Karena itulah Rasul Paulus kemudian bertujuan untuk kembali mengingatkan orang-orang di Roma. Karena itulah kalau kita perhatikan dari pasal 1 sampai pasal 16 di kitab Roma itu menjelaskan tentang Injil atau Yesus tersendiri. Kemudian yang kedua dia menjelaskan tentang cara hidup atau dosa. Kemudian penyertaan atau penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yaitu tiga bagian penting. Nah, kemudian saudara-saudara, apa hubungannya? Hari ini kita belajar tentang menjadi agen J katanya. Tapi kita lengkapkan saja menjadi agen Yesus. Ya, kita tidak menjadi agen minyak tanah, tidak menjadi agen tabung gas atau menjadi agen apa gitu. Ya. Saudara-saudara, sebelumnya
Kalau minggu lalu kita sudah belajar, siapa lagi? Bapak Pendeta ya. Bapak Pendeta menyampaikan firman mengenai temanya, Dia mencintaiku. Ya, Dia mencintaiku. Kalau kemarin Dia mencintaiku, karena Dia sudah mencintai kita, sekarang kita harus menjadi agennya. Nah, saudara-saudara terkasih, apa sih itu agen? Agen atau agent kah bahasanya, enggak tahu, yang jelas agen gitu. Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agen adalah perusahaan dagang nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal atau pemilik barang untuk melakukan pemasaran. Ya, jadi agen adalah perusahaan dagang yang menjual bukan barangnya. Bisa saja barangnya, tapi bisa juga barang orang lain. Tapi kan kalau di Indonesia tidak bisa, kalau kita yang membuat barang kita yang jual lagi. Ya, itu ada undang-undangnya. Ya, itu agen. Kemudian apa bedanya agen dengan sales? Atau sama Ji? Kalau sales, dia menjual produk dan memastikan bahwa produk itu, entah barangnya itu ada atau tidak, yang jelas dia sampaikan kepada konsumen. Jadi secara tidak langsung kita boleh menyimpulkan bahwa kalau agen adalah perusahaannya, badannya. Tapi kalau sales adalah orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang saudara-saudara, menjadi agen Yesus. Ada 3 poin penting yang akan kita sama-sama belajar pada kesempatan ini. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Kenapa kita harus jadi agen Yesus? Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi agen Yesus? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya yang menjadi agen itu bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu itu booming sekali, apa itu lagi? MLM gitu ya. Yang pakai anggota-anggota, di atasnya ada, di bawah lagi ada anggota. Gitu. Ya, sekarang mungkin masih berlaku di di-cut harusnya itu. Ya. Saudara-saudara, ada 3 poin penting yang kita sama-sama pelajari hari ini. Kita ke poin yang pertama. Mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Kira-kira mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Mengapa? Jadi hari ini kita tidak hanya belajar dari Alkitab, tapi dasarnya Alkitab, kita akan juga melihat beberapa video yang mungkin akan menggerakkan kita. Ya. Jadi sebelumnya kita lihat video berikut, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Di video ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa seorang anak yang meninggalkan Tuhan karena kesenangan. Dia pergi mencari kesenangan di sana. Waktu dia mulai bingung, dia tidak bisa apa-apa lagi, dia kembali. Dan ternyata Yesus masih ada menunggu dia di situ. Bahkan dalam videonya kita lihat Yesus berkemah di situ. Sekarang, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Yang pertama adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus menjadi agen karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Allah bukan hanya yang kita rasakan sekarang. Saya kembali mengutip beberapa khotbah yang beberapa hari lalu yang pernah disampaikan.
bukti kasih Allah itu berlangsung dari dulu sampai sekarang. Ya, kita lihat sejarahnya bahwa yang pertama Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bahkan ditempatkan di Eden. Tapi setelah ditempatkan di Eden, ternyata Adam dan Hawa melakukan dosa. Apakah kasih Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak. Lewat Nabi Nuh, kemudian Allah menyatakan penyelamatannya. Nabi Nuh dan keluarganya. Tapi ternyata Nabi Nuh dan keluarganya juga jatuh ke dalam dosa melalui anak-anaknya. Apakah kasih Tuhan sampai di situ? Tidak. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dipakai Tuhan untuk kembali menyebarkan kasih-Nya. Tapi ternyata Abraham, Ishak dan Yakub juga keturunannya jatuh ke dalam dosa. Karena itu diutuslah Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kemudian waktu Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, ternyata di Kanaan, di tanah perjanjian itu bangsa Israel juga jatuh ke dalam dosa. Karena itu mereka dibuang ke Babel. Setelah dari pembuangan di Babel, apakah kasih Allah berhenti sampai di situ? Tidak. Dari Babel kemudian Allah membawa kembali bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tapi setelah di tanah Kanaan ternyata bangsa Israel kembali goyang. Mereka ada krisis kepemimpinan lah, ada berebut kekuasaan lah, dan banyak hal-hal lain. Karena itulah puncak penyelamatan Allah diturunkanlah Yesus atau dianugerahkanlah Yesus, anaknya tunggal kepada kita. Itu adalah puncak penyelamatan Allah. Jadi kasih Allah dari dari Adam sampai kepada Yesus. Semuanya berkelanjutan. Tidak ada yang terputus. Jadi saudara-saudara, yang pertama, kembali saya katakan, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Yang pertama karena kasih Allah lebih dahulu mengasihi kita. Atau karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Karena Yesus telah lebih dahulu berkorban buat kita. Yesus yang harusnya berada di tahta di kerajaan sorga turun menjadi manusia, menderita, bahkan lebih menderita dari kita. Dia rela disalibkan untuk kita. Menderita, mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Jadi yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Karena Yesus telah berkorban untuk kita. Kemudian saudara-saudara, poin yang kedua, bagaimana agar kita menjadi agen Yesus? Tadi kan kita sudah belajar, mengapa kita harus menjadi agen Yesus? Setelah kita tahu mengapa, nah sekarang bagaimana caranya supaya kita menjadi agen Yesus? Yang pertama adalah menjadi manusia baru. Itu di pembacaan kita ayat 1 sampai 4. Tapi poin pentingnya di ayat 4. Saya bacakan buat kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi poin yang pertama, mengapa kita harus, bagaimana caranya kita menjadi agen Yesus adalah, yang pertama harus manusia baru. Kita mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Karena itu kita juga harus lahir baru bersama dengan Kristus. Itu poin yang pertama, untuk poin besar yang kedua tadi. Kemudian saudara-saudara, untuk poin yang kedua, kita perhatikan video berikut ini. Dalam video ini kita telah melihat bahwa ada seorang anak yang dititipkan salib. Ya pasti semua video pernah dilihat gitu ya. Cuman saya mau mengajak kepada kita bahwa kita kembali mengingat. Kalau dalam video ini bagaimana Yesus menitipkan salib kepada seseorang dan dia berusaha untuk mempertahankannya. Ketika ada orang memanggil, dia tetap memegang salib itu.
Ketika keluarganya, orang-orang di sekitarnya memanggil, dia tetap mempertahankan salib itu. Ketika kesenangan memanggil dia tetap mempertahankan salib itu. Bahkan ketika dia jatuh, dia mulai tidak hilang harapan. Tapi Yesus datang menjamahnya. Yesus datang menguatkannya. Jadi Yesus yang memampukan. Ketika Tuhan telah memilih kita menjadi agennya, menjadi agen Yesus, dia pasti akan memperlengkapi kita. Kemudian saudara-saudara, kalau kita menjadi agen, ya, kita harus tahu apa yang kita jual. Ya, kalau kita menjadi agen Yesus, kita tidak menjual Yesus. Tapi yang kita jual adalah kepribadian kita. Bukan supaya orang membeli, bukan supaya orang tertarik, tapi supaya orang melihat, oh seperti ini. Orang-orang Kristen seperti ini. Anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus seperti ini. Jadi kita adalah agen yang berbeda dari yang lain. Jadi saudara-saudara, poin yang kedua, kita harus hidup bersama dengan Kristus. Itu dalam pembacaan kita dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi ditekankan di ayat 11. Mari kita memperhatikan ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi agen? Kita harus hidup bersama Kristus. Jadi setelah kita mengalami manusia baru, kita hidup bersama Kristus. Hidup bersama Kristus seperti apa? Kita belajar tentang firman Tuhan. Kita mempertahankan salib yang dipegang, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau bacaan atau khotbah minggu lalu, hari Minggu kemarin itu temanya jangan takut. Ya, sama dengan video yang tadi. Ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu, jangan takut. Tuhan akan datang. Mungkin kita merasa Tuhan terlalu lama datangnya, tapi Tuhan akan datang pada waktunya. Karena itu jangan pernah takut. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan memampukan kita, Dia yang akan menuntun kita. Kemudian saudara-saudara, jadi itu dua poin yang tadi. Bagaimana caranya menjadi agen Kristus? Yang pertama menjadi manusia baru, kemudian yang kedua hidup bersama dengan Kristus. Kemudian poin besar yang ketiga, bagaimana supaya orang di sekitar kita juga menjadi agen? Bagaimana supaya orang di sekitar kita juga menjadi agen Yesus? Seperti saya katakan tadi, kita tidak menjual barang, ya, kita tidak menjual jasa, atau kita tidak menjual benda, seperti agen atau sales pada umumnya. Tetapi kita membawa diri kita yang akan dibaca atau yang akan dilihat oleh orang. Itulah sikap hidup kita. Dalam pembacaan kita mulai dari ayat 12 sampai ayat 14. Kita baca ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi
senjata-senjata kebenaran. Jadi bagaimana caranya supaya orang di sekitar kita juga menjadi agen? Itu dengan mempergunakan anggota tubuh kita. Bukan anggota tubuh kita dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Mencuri juga menggunakan anggota tubuh, ya. Tapi dalam hal yang positif. Kita perhatikan video berikut ini. Terima kasih, Pak. Concat. Gini Pak. Ya, Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. nah gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti gerakan gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh, ya, sama-sama. Aduh, makasih deh Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ayamnya enak Pak? Apalagi digeprek, Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu Pak. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bagaimana caranya saya mau membagikan kasih kepada orang sementara saya tidak punya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Terima kasih. Kalau kita perhatikan video kakek yang tadi, dia hanya seorang petugas sapu jalanan. Kalau kita perhatikan tadi upahnya 5.000 ya, upahnya 5.000. Lebih dari 5.000 mungkin. 2.000 ada anak SMA tidak ada uang PT-PT-nya kalau kita dikasihkan 2.000. Terus mungkin dia juga bayar 2.000, kemudian dia pergi makan dia bayar 3.000, kira-kira 7.000. Ya. Jadi kakek ini tidak punya banyak, tidak punya hal yang lebih, tapi dia memberi dari kekurangannya. Sama seperti persembahan janda ya, dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Bahkan kalau kita perhatikan video yang tadi, justru ketika lauknya jatuh, dia justru ditolong oleh orang-orang di sekitar. Jadi kemudian saudara-saudara, kita tidak pamer tentang kemampuan kita, tapi kita hanya berusaha untuk menjadi berkat sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya, kita yang sementara studi, jadilah agen yang baik di sekolah, jadilah contoh Kristus yang baik. Kita yang sementara bekerja, ya bekerjalah dengan baik. Ya.
Atau kita yang punya talenta, gunakanlah talenta itu untuk melayani. Atau gunakan talenta itu untuk menolong sesama, untuk menjadi berkat. Di masa pandemi saat ini mungkin kita mengatakan bahwa susah sekali itu menjadi berkat. Saya saja tidak ada. Tapi kita lihat contoh dari kakek yang tadi. Memberi dari kekurangan. Bagaimana kita menjadi agen atau pelayan. Saudara-saudara terkasih, jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita justru tidak mampu lagi. Jangan tunda ketika Tuhan memanggil kita menjadi agen. Mari kita perhatikan video berikut ini. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua, Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saat Tuhan memanggil dia dari kecil, dia menolak. Saya belum sekolah, belum kerja. Jangan dulu Tuhan, saya belum siap. Waktu dia sudah kuliah, sudah kerja, dia bilang, ini saya belum banyak hal yang saya mau kerjakan nanti kalau saya sudah tua. Akhirnya dia tua dan stroke. Ya. Kemudian datang dipanggil, kau dipanggil Tuhan. Dia katakan saya mau melayani. Tapi dia waktu dipanggil itu bukan untuk melayani. Dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa. Jangan sampai kita seperti itu. Saat pandemi saat ini banyak yang bilang, aduh rindunya mi ibadah. Aduh rindunya mi ibadah di gereja. Aduh rindunya mi persekutuan. Tapi kemana kita ketika persekutuan itu ada? Apa kita juga mengatakan saya rindu persekutuan? Atau justru kita rindu dengan yang lain? Saudara-saudara, bagaimana supaya orang di sekitar kita juga menjadi agen? Mari mempergunakan diri kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi agen, terima, lakukanlah itu. Karena kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kita mau balas dengan apa? Kekayaan Tuhan yang punya, kehidupan Tuhan yang punya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Tuhan tidak minta hal yang lebih. Jadi saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita, Tuhan telah memilih kita menjadi agen. Menjadi agen Yesus. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ketika kita mulai jatuh, ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam studi pasti ada. Tapi ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Pasti kita akan kembali dikuatkan. Karena apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. 1 Korintus 5 ayat 58. Mari kita baca untuk menutup bagian kita ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini ayat yang sangat sering digunakan untuk menjadi ayat emas bagi beberapa orang. 1 Korintus 15 ayat 58. Satu Korintus 15 ayat 58 kita baca bersama-sama, kita mulai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jerih payah kita menjadi agen Kristus tidak akan sia-sia. Jerih payah kita menjadi pelayan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan selalu bersama kita. Karena itu,
Mari menjadi pelayan Tuhan. Mari menjadi agen Yesus. Dan minta Tuhan memakai kita seturut kehendak. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kami sebagai pemuda, bagaimana kami sebagai makhluk hitam Tuhan, boleh menjadi agen yang menjadi saksi Kristus bagi di tengah-tengah dunia, persekutuan bahkan kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa tetap melayani Tuhan sama seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami belum memberi diri, belum menjadi agen yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pakailah kami untuk melayani Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama pada saat ini. Terima kasih kepada Kakak Ayub yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kami. Dan sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kita diajak untuk menjadi agen Yesus dalam dunia ini. Satu lagu berikut merupakan respon kita untuk menjadi agen Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3:9-10, muliakanlah Tuhan dengan harta segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala hasil penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengiringi persembahan kita,
Dengan sukacita kita menyanyi tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Doa syafaat oleh Kakak Ayub. Oke, saudara-saudara terkasih, sama-sama kita akan berdoa syafaat, kita akan mendukung buat persekutuan kita juga kehidupan kita secara pribadi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika hari ini, pada kesempatan ini, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kami, di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam bagi kehidupan kami, Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh sama-sama beribadah, untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan, bahkan untuk boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya itu. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat setiap kami yang boleh mengambil bagian pada kesempatan ini. Kami sebagai liturgis, sebagai kantoria, sebagai pemusik, bahkan setiap kami dimanapun kami berada pada kesempatan ini. Biarlah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami senantiasa kami kembalikan kepada Tuhan dan semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi kami percaya bahwa yang kami berikan semuanya, seluruh hidup kami persembahkan hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa, kami bersyukur kalau kami masih boleh tetap bersama-sama menjalani kehidupan kami bersama dengan keluarga. Sekalipun saat ini kondisi tidak bersahabat dengan kami, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk senantiasa bersekutu bersama dengan keluarga, bahkan bersekutu dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami dalam sepanjang kehidupan kami, ketika kami tidak menjalani atau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga semuanya tidak menghalangi kami untuk menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat kehidupan kami secara pribadi, dalam keseharian kami, dalam sekolah kami, dalam perkuliahan kami. Saat ini kami menjalani semuanya secara online, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, kepada guru-guru kami, kepada dosen kami, bahkan siapapun itu yang turut andil dalam studi kami. Tuhan tetap memberkati kami semua. Kami juga berdoa buat kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Biar Tuhan tetap memberikan hikmat kepada setiap kami untuk dapat bekerja dengan baik, sehingga kami menjadi agen Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, tetap berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat kami yang sementara mencari pekerjaan, buat sementara mencari pasangan hidup, bahkan sedang menjalani pasangan hidup pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan menyediakan bagi kami. Tetapi kami harus tetap berusaha dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat seluruh keluarga, orang tua dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa ketika Tuhan menjaga kami, maka Tuhan juga akan menjaga setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Tetap juga berikan mereka senantiasa kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat persekutuan kami, buat setiap pengurus OIG, buat persekutuan kami pemuda, PPGT Jemaat Silo Campagaya, buat PMG Jemaat Silo Campagaya dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan memberikan hikmat agar semuanya dapat dikerjakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, baik musibah kebanjiran, tanah longsor, bahkan virus corona yang masih tetap menimpa bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami, Tuhan memberikan hikmat kepada para medis, para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut waktu Tuhan sendiri. Sebab bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, semua doa kami ini, doa syafaat kami ini, kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari menjadi agen Kristus dalam kehidupan kita. Kita senantiasa setia dalam panggilan tugas dan pelayanan kita. Mari berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ku Utus Kau. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Baitnya yang kedua. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Bait yang kelima. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap memampukan kita, menguatkan kita, bahkan menyertai kita sekalian untuk menjadi agen Kristus dimanapun kita berada. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk kembali. Saat teduh buat kita sekalian. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Ku utus Kau mencari
mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengirim